Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diperkenankan untuk mengusahakan ibadah raya Minggu. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kita berdoa, kita memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita di sore ini. Puji Tuhan. Saudara, kita segera saja langsung memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua saksi Allah. Dua saksi Allah telah disampaikan pada minggu yang lalu. Itulah dua kerubium yang di atas tutupan grafirat, yang memang seiras dengan tutupan grafirat itu sendiri. Terus? Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Ya. seperti tongkat mengukur rupanya, Ya. dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan, perhatikan kalimat bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan, berarti yang diukur oleh Tuhan ada tiga. Satu, bait suci Allah. Dua, mesbah. Tiga, mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan, tetapi sebelum kita melihat tiga perkara yang diukur oleh Tuhan ini, saudaraku, terlebih dahulu kita memperhatikan di mana alat yang digunakan sebagai pengukur ialah sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Alat yang digunakan sebagai pengukur di sini ialah sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Jelas ini menunjuk pada firman Allah. Jelas ini menunjuk pada firman Allah. Berarti perasaan serta pikiran hati manusia, bahkan pandangan dan pengertian manusia tidak dapat digunakan sebagai tongkat pengukur. Tidak dapat digunakan sebagai tongkat pengukur, karena semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Dengan lain kata, berubah-ubah, tidak jaminan. Sama artinya alat ukur yang tidak akurat. Alat ukur yang tidak akurat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Belum bisa mengerti, saya ulangi dulu. Saudara, yang digunakan sebelum kita melihat tiga perkara yang diukur di sini ialah, sebelum kita melihat tiga perkara yang diukur di sini, yang digunakan sebagai alat yang digunakan sebagai pengukur adalah sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Amin. Seperti tongkat pengukur, sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Jelas ini menunjuk pada firman Allah. Berarti perasaan serta pikiran hati manusia, bahkan pandangan dan pengertian manusia itu sendiri tidak dapat digunakan sebagai pengukur tiga hal di atas tadi, tiga perkara di atas tadi. Amin. Karena semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Dengan lain kata, berubah-ubah, sehingga tidak bisa menjadi jaminan. Sama artinya alat ukur yang tidak akurat untuk mengukur tiga perkara di atas tadi. Amin. Tetapi, saudaraku, tongkat pengukur yang benar ialah firman Allah, yaitu sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Jadi sekali lagi saya tandaskan, tongkat pengukur yang benar ialah firman Allah, yaitu sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Kita lihat dulu tongkat pengukur ini dari sebatang bulu. Tongkat pengukur di sini dari sebatang bulu. Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus diolok-olokkan. Ya.
Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ya. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ya, sekeliling Yesus. Terus? Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Terus? Lalu memberikan dia sebatang bulu Sebatang. di tangan kanannya. Serdadu-serdadu itu memberikan dia, kepadanya diberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Terus? Kemudian mereka berlutut di hadapannya Ya. dan mengolok-olokkan dia. Ya. Katanya, Terus? Salam, Hai Raja orang Yahudi. Terus? Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Terus? Sesudah mengolok-olokkan dia, Ya. mereka menanggalkan jubah itu daripadanya Ya. dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Puji Tuhan. Sebatang bulu di tangan kanannya, saudaraku, sebatang bulu di tangan kanannya yang diberikan oleh serdadu-serdadu itu, saudaraku, menjadi saksi bisu terhadap sengsara salib atau penderitaan yang hebat yang dialami oleh Yesus Kristus. Sebatang bulu yang di tangan kanannya menjadi saksi bisu terhadap sengsara salib atau penderitaan hebat yang dialami oleh Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hal-hal yang terjadi setelah sebatang bulu itu ada di tangan kanan Yesus. Hal-hal yang terjadi setelah sebatang bulu itu ada di tangan kanan Yesus. Yang pertama, tadi semua sudah dibaca ya, ayat 27 sampai 31 tidak usah dibaca lagi. Hal-hal yang terjadi setelah sebatang bulu itu ada di tangan kanan Yesus. Yang pertama, prajurit-prajurit berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, dan olokan itu ya, dan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ya, Yesus diolok-olok dengan perkataan, "Salam hai Raja orang Yahudi." Yang kedua, serdadu-serdadu itu meludahi muka Yesus. Serdadu-serdadu itu meludahi muka Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga, mengambil bulu itu lalu digunakan untuk memukul kepala Yesus. Yang ketiga, serdadu-serdadu itu mengambil buluh itu lalu digunakan untuk memukul kepala Yesus. Puji Tuhan. Inilah yang terjadi setelah serdadu-serdadu itu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga jelas di sini bahwa yang menjadi saksi bisu atas sengsara salib atau penderitaan yang hebat yang dialami oleh Yesus adalah sebatang bulu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi sebelum sebatang bulu itu ada di tangan kanannya, serdadu-serdadu itu menganyam sebuah mahkota duri, menganyam sebuah mahkota duri menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ya, sebelum sebatang bulu itu ada di tangan kanannya, serdadu-serdadu itu menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Artinya, saudaraku, sebelum mengalami sengsara salib, sebelum mengalami penderitaan yang hebat, diawali dengan pemikiran salib. Puji Tuhan, sebelum mengalami sengsara salib, penderitaan yang hebat, terlebih dahulu, saudaraku, terlebih dahulu diawali dengan pemikiran salib. Seluruh alam pemikiran ini, saudaraku, dikuasai oleh kasih Allah. Dengan lain kata, seluruh alam pemikiran ini terlebih dahulu dikuasai oleh kasih Allah. Sebab Yesus adalah hamba Tuhan. Dia harus memaklumkan hukum-hukum atau menyatakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sebelum sebatang bulu di tangan kanannya, saudaraku, terlebih dahulu serdadu-serdadu itu menganyam sebuah mahkota duri lalu diletakkan di atas kepala. Berarti sebelum mengalami sengsara salib, penderitaan yang hebat, terlebih dahulu alam pemikiran ini diisi penuh dengan kasih Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus adalah hamba Tuhan. Dia harus memaklumkan hukum-hukum
atau menyatakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus hamba Tuhan. Ya. Lihatlah, Boleh baca ayat 17. supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya. Lihatlah, Ya. itu hambaku yang kupilih, Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Terus, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. kepadanya jiwaku berkenan. Terus, Aku akan menaruh rohku ke atasnya, penuh dengan roh Tuhan. Terus, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa. sebagai hamba Tuhan, ia harus memaklumkan hukum, menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi semua bangsa. Terus, Ia tidak akan berbantah, tidak berbantah, dan tidak akan tidak berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan. sehingga orang tidak mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat 20. Bulu yang patah, Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tidak diputuskannya. dan Terus, sumbu yang pudar Ya, nyalanya ya. tidak akan dipadamkannya, Ya. sampai ia menjadikan hukum itu menang. puji Tuhan. Haleluya. Yesus anak Allah adalah hamba Tuhan. Yesus anak Allah adalah hamba Tuhan. Sebab tanda-tandanya jelas terlihat. Sebab tanda-tandanya jelas terlihat. Strip yang pertama, yang dipilih oleh Allah. Strip yang kedua, yang dikasihi oleh Allah. Strip yang ketiga, kepadanya Allah berkenan. Strip yang keempat, roh Tuhan ada padanya. Amin. Saya ulangi, Yesus anak Allah adalah hamba Tuhan. Sebab tanda-tandanya jelas terlihat. Kalau hamba Tuhan, kalau dia hamba Tuhan, tanda-tanda hamba Tuhan harus terlihat di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Tanda-tanda seorang imam juga harus terlihat di dalam dirinya. Tanda-tanda seorang pelayan Tuhan juga harus terlihat di dalam dirinya. Antara lain, strip pertama, yang dipilih oleh Allah. Strip yang kedua, yang dikasihi oleh Allah. Strip yang ketiga, kepadanya Allah berkenan. Strip yang keempat, roh Tuhan ada padanya. Itu tanda hamba Tuhan. Itu tanda-tanda ini harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang imam. Amin, saudaraku. Nah, tugas Yesus sebagai hamba Tuhan ialah, tugas Yesus sebagai hamba Tuhan ialah, puji Tuhan, hamba Tuhan sama dengan hamba kebenaran ya. Tugas Yesus sebagai hamba Tuhan ialah untuk memaklumkan atau menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tugas Yesus sebagai hamba Tuhan ialah untuk memaklumkan atau menyatakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Sehingga ketika hukum itu, ketika kebenaran itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa, maka strip yang pertama, bulu yang ada dua yang terjadi di sini. Satu, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dua, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan demikian, ia menjadikan hukum itu menang. Amin, saudaraku. Ulangi dulu ayat 20. Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai Ya. tidak akan diputuskannya, Tidak akan diputuskannya. Terus, dan sumbu yang pudar Ya, nyalanya ya. tidak akan dipadamkannya, terus. sampai ia menjadikan Iya. hukum itu menang. Saya ulangi, tugas Yesus sebagai hamba Tuhan untuk memaklumkan atau menyatakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Sehingga ketika hukum atau kebenaran itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa, dua hal yang terjadi. Satu, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dua, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan demikian, ia menjadikan hukum itu, kebenaran itu menang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya. Ada jalan keluar bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, orang yang putus asa. Tuhan memberi jalan keluar kepada mereka yang putus asa, yang menghadapi jalan buntu. Amin, saudaraku. Kemudian sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Puji Tuhan. Tuhan beri pengharapan kepada mereka yang sudah habis pengharapan. Haleluya. Itu menunjukkan bahwa hukum itu menang. Hukum itu telah menang. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Syarat untuk memaklumkan hukum itu sampai menang. Syarat untuk memaklumkan hukum itu sampai menang, ini harus dialami oleh hamba Tuhan. Satu, ia tidak akan berbantah. Dua, ia tidak akan berteriak. Syarat untuk memaklumkan, syarat bagi hamba Tuhan saat memaklumkan atau menyatakan kebenaran itu sampai menang, ada dua. Satu, ia tidak akan berbantah. Dua, ia tidak akan berteriak. Mari kita perhatikan dua perkara ini satu persatu. Keterangan ia tidak akan berbantah. Ia tidak akan berbantah menunjukkan bahwa Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak berbantah-bantah, tidak membalas kejahatan kepada orang yang berbuat kejahatan, tidak berbantah-bantah. Amin, saudaraku. Sebaliknya, Yesus harus menggenapi hukum Taurat itu di dalam dirinya. Harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sama artinya menggenapi hukum Taurat itu di dalam dirinya. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Ya, silakan. Tuhan, Ya. Yesus dan hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka Ya. bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Ya. atau kitab para nabi. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, Ya. melainkan untuk menggenapinya. Puji Tuhan. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Puji Tuhan. Pada minggu yang lalu, saudara, korban Kristus dan darah Kristus telah terjadi dan gereja Tuhan, dan oleh karena darah Kristus dan korban Kristus itu, saudaraku, dosa kita disucikan, dosa kita diampuni, maka tergenapilah hal naungan, sehingga tabut tutupan gerapirat itu diletakkan di atas tabut perjanjian. Hal naungan telah tergenapi. Tutupan gerapirat itu telah diletakkan di atas peti dari tabut perjanjian itu, sehingga dua saksi yang besar, itulah dua kerubium di atas tutupan gerapirat itu, tidak lagi melihat Taurat dan hukum, tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan, tidak lagi melihat segala kelemahan-kelemahan dan cacat celah daripada gereja Tuhan. Sebab darah Kristus, korban Kristus telah terjadi, telah menyucikan kehidupan daripada gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jelas di sini bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi itu, melainkan untuk menggenapinya. Dua saksi besar, dua kerubium di atas tutupan gerapirat itu tidak lagi melihat kekurangan hukum dan Taurat dari gereja Tuhan, tetapi melainkan hanya melihat 7 kali percikan di atas tutupan gerapirat itu. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Yesus Kristus. Dialah imam besar agung yang sudah mengadakan pendamaian terhadap dosa kita masing-masing. Hal naungan itu telah tergenapi. Kita tidak bisa bergantung kepada hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa dijadikan sebagai naungan untuk menutupi dosa kita. Maka dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kelemahan dari hukum Taurat itu, saudaraku, ada dua. Menunjuk-nunjuk dosa dan tidak mengampuni dosa. Dan kalau kita menjalankan ibadah yang pertama, ibadah Taurat, bersifat lahiriah, bersifat Taurat, bersifat lahiriah. Ibadah lahiriah, ibadah Taurat, ibadah lahiriah, mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan.
sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah dan pelayanan, tapi tapi manusia batiniannya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah Taurat. Maka segala kelemahan-kelemahan dari ibadah Taurat, hukum Taurat dengan ibadahnya ini harus digenapi, bukan dihapuskan tapi digenapi. Segala kekurangan-kekurangan kita harus ditanggungnya di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak membantah-bantah, tidak berbantah-bantah, tidak membalas kejahatan orang yang jahat, tidak berbantah-bantah, tetapi harus ditanggungnya, harus digenapi di atas kayu salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, bukti penggenapan terhadap hukum Taurat. Yang pertama, Matius 5 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Iya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya, menurut hukum Taurat. Terus? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kalau boleh membunuh, tapi kalau dia membunuh harus dihukum. Itu menurut hukum Taurat. Ayat 22 penggenapannya. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. setiap orang yang marah terhadap saudaranya Ya. harus dihukum. Iya, marah saja dihukum. Terus? Siapa yang berkata kepada saudaranya Iya. kafir, Kafir berkata kafir saja, terus? harus dihadapkan ke mahkamah agama. Iya. Dan siapa yang berkata jahil, Penggenapannya berkata jahil saja kepada sesamanya, terus? harus diserahkan ke dalam neraka yang Ya. menyala-nyala. Puji Tuhan. Haleluya. Menurut hukum Taurat, jangan membunuh, barang siapa membunuh harus dihukum. Itu hukum Taurat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang penggenapannya kita lihat. Penggenapannya, strip yang pertama, setiap orang yang marah terhadap sesamanya harus dihukum. Itu penggenapannya. Marah saja harus dihukum. Penggenapan yang di atas tadi, marah saja kepada sesamanya harus dihukum. Kemudian berkata kafir kepada sesamanya diperhadapkan kepada mahkamah agama. Lalu siapa yang berkata jahil dilemparkan ke dalam api neraka. Itu penggenapan yang di atas tadi, membunuh sesama. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu Ya. di atas mezbah, Nah, ini tugas imam-imam saat mempersembahkan persembahannya di atas mezbah. Terus? dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu Iya. terhadap engkau, Iya. tinggalkanlah persembahanmu Tinggalkan dulu persembahanmu. Ya, terus? dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, Berdamai dahulu. Terus? lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, jika seorang pelayan Tuhan mempersembahkan persembahannya di atas mezbah, dan apabila ia teringat sesuatu yang ada di dalam hati saudaranya terhadap dia, maka tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sebelum melayani Tuhan, terlebih dahulu berdamai dengan sesama. Sebelum melayani Tuhan, terlebih dahulu berdamai dengan sesama. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, supaya jangan ada sesuatu yang jangan sampai sesama kita, jangan sampai ada ganjalan-ganjalan di hati sesama kita sementara kita melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi ganjalan-ganjalan di hati sesama, jangan kita menjadi sandungan-sandungan di hati sesama sementara kita melayani Tuhan. Sementara kita berada di tempat kudus, melayani Tuhan yang kudus. Melayani Tuhan yang mulia di tempat yang kudus. Terlebih dahulu berdamai. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu, Ya. selama engkau bersama-sama dengan dia di Ya. tengah jalan, Ya. supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Mengapa harus berdamai terlebih dahulu? Supaya kita jangan diserahkan kepada hakim, supaya jangan kita dibawa sampai kepada pengadilan, dan hakim itu menyerahkan kepada pembantunya,
dan dan pembantu itu melemparkan. Ya, jadi saudara, saya ulangi dulu, mengapa harus berdamai terlebih dahulu? Supaya jangan terlebih dahulu kita diserahkan kepada hakim. Puji Tuhan, jangan sampai terjadi peradilan yang bukan berasal dari Allah. Kalau hal itu nanti terjadi, maka hakim itu akan menyerahkan dia kepada pembantunya dan ia akan dilemparkan ke dalam penjara. Jadi kerugiannya 2 kali lipat. Amin, saudaraku. Mengapa harus berdamai terlebih dahulu? Supaya jangan ia diserahkan kepada hakim. Peradilan yang bukan datang dari Tuhan. Karena kalau dia diserahkan kepada hakim, maka hakim itu akan menyerahkan kepada pembantunya, lalu dilemparkan ke dalam penjara. Ini suatu kerugian. Ini suatu kerugian. Di penjara berarti terikat terus dengan masalah. Melayani dalam keadaan terpenjara, melayani dalam keadaan terkurung, melayani dalam keadaan terikat terbelenggu dosa. Ini masalah besar. Hati-hati yang masih terikat, terbelenggu, terkurung dengan dosa, kejahatan, kenajisan, ini akan menjadi ganjalan-ganjalan, ini akan menjadi batu sandungan di hati sesama. Jadi sudah benar, kalau masih merasa diri belum layak, sudah benar turun dulu dari pelayanan. Sudah benar itu. Puji Tuhan, saya tidak menurunkan, tetapi kalau merasa tidak layak, boleh silakan turun. Kalau masih terkurung, terikat dosa, kejahatan, kenajisan, sehingga menjadi sandungan di hati sesama, boleh turun dulu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 26. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Iya. Seseorang tidak akan keluar dari masalahnya sebelum ia membayar hutangnya dengan lunas. Sebelum ia berdamai dengan sesamanya, ia akan tetap ia akan menjadi ganjalan sandungan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, Matius 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 ayat 27 sampai 28, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu telah mendengar firman. Ya. Jangan berzina. Itu hukum Taurat. Jangan berzina. Kalau ada perkataan jangan berzina, berarti boleh berzina. Jangan berzina. Terus? Tetapi aku berkata Ya. kepadamu, Terus? setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, Ini penggenapannya. Terus? sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Haleluya. Puji Tuhan. Menurut hukum Taurat, jangan berzina. Itu hukum Taurat, jangan berzina. Penggenapan hukum Taurat. Memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini penggenapannya. Kalau dalam hukum Taurat tadi, jangan berzina. Pernyataan jangan berzina seolah-olah boleh berzina, sekalipun itu salah. Tetapi penggenapan dari hukum jangan berzina di sini, memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Puji Tuhan. Hati-hati ya, amin, saudaraku. Jangan, baik yang laki-laki, jangan sampai menginginkan seorang perempuan, memandang dan menginginkannya di hati, itu sudah berzina. Sebaliknya perempuan juga jangan sampai, saudaraku, menunjukkan sesuatu kelemahan dari dalam dirinya, supaya jangan sama-sama bersalah. Tetapi memang harus, hukum Taurat ini harus digenapi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jika matamu yang kanan itu menyesatkan engkau, terus cungkilah dan buanglah itu. Iya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30 terus. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, Iya. penggalah dan buanglah itu. Terus. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Puji Tuhan. Jika mata kanan menyesatkan, cungkirlah itu dan buanglah itu. Kemudian jika tangan kanan menyesatkan, penggalah dan buanglah itu. Daripada, saudaraku, anggota tubuh, seluruh anggota tubuh binasa,
daripada tubuhmu. Karena lebih baik jika satu dari anggota tubuh itu binasa daripada seluruh tubuh ini utuh masuk dalam neraka. Puji Tuhan. Berarti jangan disayang-sayang. Apapun itu yang menimbulkan kenajisan, jangan disayang-sayang. Bahasa Jawa, jangan dieman-eman. Lebih baik itu, saudaraku, dilemparkan, dibuang, daripada seluruh tubuh ini utuh masuk dalam neraka. Apapun yang menimbulkan kenajisan dalam hati, jangan disayang-sayang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kemudian, saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 5 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Telah difirmankan juga. Ya, ini hukum Taurat. Terus? Siapa yang menceraikan istrinya Ya. harus memberi surat cerai kepadanya. Ya. Yang ketiga, menurut hukum Taurat tadi, siapa yang menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai kepada istrinya. Berarti boleh cerai. Dapat dipahami? Amin. Sekarang penggenapannya. Barang siapa menceraikan istrinya, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Amin, saudaraku. Amin. Berarti tidak boleh berzina. Sama dengan tidak boleh bercerai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Matius pasal yang kelima, ayat 33 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan Ya. kepada nenek moyang kita. Menurut hukum Taurat, terus Jangan bersumpah palsu. jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu Ya. di depan Tuhan. Berarti boleh bersumpah. Bersumpah di hadapan Tuhan supaya meyakinkan orang lain. Itu menurut hukum Taurat. Boleh bersumpah. Haleluya. Seolah-olah dengan cara itu dia bisa meyakinkan orang lain. Tapi kita lihat penggenapannya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jangan sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, Iya. karena langit adalah tahta Allah. Terus? Maupun demi bumi, Iya. karena bumi adalah tumpuan kakinya. Terus? Ataupun demi Yerusalem, Iya. karena Yerusalem adalah kota raja besar. Terus? Janganlah juga engkau bersumpah demi kepala. Jangan bersumpah demi kepala. Terus? Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara, menurut hukum Taurat, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Penggenapannya. Jangan sekali-kali bersumpah baik demi. Ya, jangan sekali-kali bersumpah baik demi satu, langit, karena langit adalah tata Allah. Dua, baik demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Baik demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Baik demi kepala, karena kita tidak berkuasa untuk memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Ya. si jahat. Tapi yang benar, kesimpulan dari penggenapan hukum di sini, hukum Taurat di sini ialah jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sama artinya iya di atas iya, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat. Puji Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak usah bersumpah-sumpah. Amin, saudaraku. Tidak usah bersumpah-sumpah demi apapun untuk meyakinkan orang lain. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Supaya Tuhan pakai kita semua. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat, setan. Tuhan tidak mungkin pakai setan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pakai pendusta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Siapa yang masih berdusta di sini?
Setelah saya bertanya beberapa hari yang lalu, siapa yang masih berdusta di sini? Kalau engkau masih lanjutkan, engkau boleh turun dari pelayanan. Kalau engkau masih berdusta, engkau boleh turun dari pelayanan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan tidak pakai pendusta. Tuhan tidak pakai setan untuk mempersatukan anggota tubuh. Ingat itu. Tuhan tidak pakai setan untuk mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, dari setan. Setan Tuhan tidak pakai. Tuhan tidak pakai setan untuk melayani pekerjaannya. Apalagi dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Bagaimana mungkin si jahat menyempurnakan? Bagaimana mungkin setan, si jahat, bisa membuat seseorang jadi sempurna, dirinya saja jahat? Perbaiki dulu diri. Maka kita layak dipakai Tuhan untuk memperbaiki orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 37. Ya, sudah tadi. Berarti yang kelima, Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu telah mendengar firman. Ya. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kerugian diganti dengan kerugian. Keuntungan diganti dengan keuntungan. Itu hukum Taurat. Penggenapannya. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Terus? Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, Ya. berilah juga kepadanya pipi kirimu. Terus? Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, Ya. serahkanlah juga jubahmu. Terus? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, Dia? berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Terus? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jangan menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Puji Tuhan. Penggenapannya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan satu, siapa yang menampar pipi kanan, beri juga kepadanya pipi kiri. Kalau pipi kanan sudah ditampar, beri juga pipi kiri ditampar. Artinya merasakan seutuhnya apa yang dirasakan oleh Tuhan. Kalau ikut Tuhan jangan hanya separuh-separuh dari dalam merasakan apa yang diderita oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2. Diadukan karena mengingini baju, serahkan juga jubah. Strip pertama, baju menunjuk kepada perbuatan baik. Strip yang kedua, jubah, itu menunjuk pelayanan. Oleh karena sengsara salib, aniaya karena firman, lalu kita dituntut banyak perkara, serahkan juga jubah, layani dia. Serahkan jubah, layani dia. Jangan sampai menyumpahi dan mengutuki, apalagi mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kutuk. Tidak pantas kata-kata kutuk keluar dari seorang mulut seorang hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak pantas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Mengingini baju. Ada orang mengadukan kita karena mengingini baju, serahkan jubah. Ada orang tidak suka karena kita melayani Tuhan dengan sengsara salib, karena sangkal diri pikul salib, serahkan jubah, layani sekaligus. Hanya karena berbuat baik kita dinista, hanya karena berbuat baik kita difitnah, hanya karena berbuat baik kita diolok-olok, dijelekkan. Serahkan jubah, layani dia. Itu penggenapan yang kedua. Kemudian penggenapan yang ketiga, tadi dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Dipaksa berjalan 1 mil,
Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Puji Tuhan, selagi ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah hal yang baik itu lebih daripada apa yang dia pikirkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dipaksa berjalan 1 mil, berjalan 2 mil dengan dia. Kalau masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada dia, lakukan 2 kali lipat, lebih dari apa yang dia pikirkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Baru penggenapan yang keempat, saudaraku. Ayat 42 tadi, ulangi dulu baca. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, Ya. dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, puji Tuhan. Murah hati, suka memberi. Ya. Puji Tuhan, tapi bukan berarti karena kita punya uang, lalu kita berdiri di pinggir jalan, setiap orang yang lewat kita kasih uang. Setiap orang yang lewat kita, tidak seperti itu. Murah hati saja. Sekiranya kita melihat dia dalam kekurangan, ya beri saja. Ini bukan soal mengenai 1/10 persembahan khusus atau sukarela. Ini soal kemurahan hati. Kalau tadi itu bersifat kewajiban, persembahan 1/10, sesudah itu persembahan khusus, sukarela dan lain sebagainya, itu masih bersifat khusus. Tetapi kalau ini kaitannya dengan kemurahan hati. Sekiranya memang dia layak untuk ditolong, ya tolong saja. Saya tidak untuk memuji-muji diri. Tidak untuk memuji-muji diri. Tanpa diduga-duga, ada saja nanti pengeluaran-pengeluaran. Tiba-tiba datang telepon dari rekan-rekan hamba Tuhan. Ada saja. Ada saja. Ada saksinya. Ada saksinya. Walaupun saya memberi tidak seberapa, tapi ada saja. Tanpa diduga-duga. Dari tahun ke tahun, terus menerus seperti itu. Puji Tuhan. Kalau memang sekiranya dapat ditolong, berilah. Dapat dipahami, saudaraku? Ini bukan, tidak ada kaitannya dengan kewajiban loh ya. 1/10 khusus sukarela tadi ya. Amin, saudaraku. Ini kaitannya dengan sukarela, kemurahan di hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, itu penggenapannya tadi, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yang kelima, Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Kamu telah mendengar firman. Ya, kamu sudah mendengar firman yang dimaksud hukum Taurat. Terus? Kasihilah Ya, sesamamu. kasihi manusia, sesamamu. Terus? dan bencilah musuhmu. Ya, itu hukum Taurat. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, Iya. kasihilah musuhmu, Iya. dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Puji Tuhan. Menurut hukum Taurat, kasihilah sesamamu manusia. Ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu hukum Taurat. Penggenapannya, mengasihi musuh dan berdoa kepada mereka yang menganiaya. Mengasihi musuh dan berdoa kepada mereka yang menganiaya. Menganiaya bukan hanya bentuk fisik tapi batin juga. Doakan mereka, jangan dikutuki, jangan disumpahi. Sebab tidak layak dari mulut seorang hamba Tuhan keluar kata-kata sumpah dan kutuk. Doakan. Ya, puji Tuhan. Ini tadi, kasihilah sesama manusia. Hukum Taurat tadi, kasihilah sesamamu, tapi bencilah musuh. Mengasihi yang mengasihi. Memberi kepada orang yang memberi. Tidak memberi, berarti tidak memberi kepada orang yang tidak memberi. Atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu hukum Taurat. Tahu yang baik, tapi tahu juga berbuat kejahatan. Itu hukum Taurat. Tetapi dalam penggenapannya tadi, saudaraku, mengasihi musuh dan doakan mereka yang menyakiti. Doakan mereka, orang-orang yang menyakiti didoakan.
Jangan dibalas. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Kemudian saudara, ayat 45 sampai 45 dulu. Karena dengan demikianlah Ya. kamu menjadi anak-anak Bapamu Ya. yang di sorga, Ya. yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat Ya. dan orang yang baik, Ya. dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, puji Tuhan. Kalau menggenapi hukum Taurat, saudaraku, kalau firman itu tadi digenap, kalau hukum Taurat digenapi, saudaraku, penggenapan dari kasih, tujuan dari penggenapan dari hukum Taurat ini adalah, tulis saja, tujuan dari penggenapan hukum Taurat ini adalah Bapa yang di surga akan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Tujuannya itu, Bapa di surga akan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Matahari itu menunjuk kepada tabiat dari Allah Bapa, yaitu kasih. Jadi dengan mendoakan orang yang menganiaya, nanti orang yang jahat dan orang yang baik sama-sama mengasihi nanti. Timbullah kasih itu nanti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sama-sama diberkati. Amin, saudaraku. Kalau kita doakan orang yang menyakiti, sama-sama saling mengasihi dan sama-sama diberkati. Puji Tuhan, memang mengikuti Tuhan tidak boleh menggunakan akal dan pikiran hati manusia. Serta tidak boleh menggunakan pertimbangan dan pengertian dari manusia itu sendiri. Itu bukan ukuran. Tapi di sini tadi kita sudah melihat ukuran itu dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hukum Taurat digenapi oleh kasih dari surga. Ayat 46 sampai dengan ayat 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi, Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi, terus apakah upahmu? iya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi, tidak ada upah. Orang dunia saja, yaitu pemungut cukai, bisa melakukan itu. Rentenir saja bisa melakukan itu. Kalau bunganya banyak, dia akan kasih terus uang dipinjamkan. Orang dunia saja tahu. Terus, Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, hanya memberi salam, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, terus apakah lebihnya daripada perbuatan ya, orang lain? berbuat baik kepada orang yang berbuat baik tidak ada kelebihannya, sama saja dengan orang dunia. Orang dunia kan begitu hukumnya. Apa kelebihan kita? Terus, Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun iya, berbuat demikian? orang dunia bisa. Tidak perlu dia dengar firman, dia sudah tahu melakukan itu. Tidak perlu dia beribadah dan melayani Tuhan, dia sudah tahu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, Ya. sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Puji Tuhan. Biarlah kita menggenapi hukum Taurat ini karena salib saja yang bisa membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Salib kasih yang sanggup membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Pengertian, pandangan manusia tidak bisa membawa kehidupan manusia sampai kepada kesempurnaan. Jangan digunakan pertimbangan hati dan pikiran sebagai tolak ukur di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dapat dipahami dengan baik? Amin. Jangan coba-coba. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang keterangan ia tidak akan berteriak. Tadi keterangan tidak berban. Sekarang keterangan ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan berteriak. Keterangan ia tidak akan berteriak menunjukkan bahwa sebagai hamba Tuhan, Yesus tidak hidup menurut hawa nafsu daging. Keterangan ia tidak akan berteriak menunjukkan bahwa sebagai hamba Tuhan, Yesus tidak hidup menurut hukum, tidak hidup menurut hawa nafsu daging.
tidak hidup menurut hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat itu. Mari Yesaya 53. Jelas toh? Amin. Apalagi yang jarang-jarang beribadah harus disimak sungguh-sungguh ya. Amin saudaraku. Kalau hanya 3 kali sebulan misalnya, sudah jarang tidak didengar, waduh bukan main. Yang jarang-jarang harus lebih menyimak lagi. Puji Tuhan, itu modal kita di dalam hal melayani Tuhan, dan itu modal kita untuk menjalankan roda kehidupan ini. Amin saudaraku. Tidak ada yang abadi di atas muka bumi ini, sebentar di atas, sebentar turun. Tidak ada yang abadi, sebab itu modal semacam ini sangat baik sekali kita gunakan untuk menjalankan kehidupan kita selama Tuhan belum datang, sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Sesat seperti domba. Terus? Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, ini orang sesat. Sesat itu masing-masing mengambil jalannya sendiri. Terus? Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji Tuhan. Lihat domba yang sesat, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itu domba sesat. Dan hanya menuruti keinginan di hati saja, itu sesat. Kalau imam-imam melayani Tuhan hanya menuruti keinginan di hati, itu sesat. Sama artinya tidak dengar-dengaran kepada gembala, tidak mengikuti gembala. Amin Pak Baritang. Amin. Siapapun di antara kita, kalau ia melayani dengan mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan di hati, berarti sesat. Tidak dengar-dengaran dan tidak mengikuti gembala. Tetapi puji Tuhan, Yesus adalah hamba Tuhan, juga gembala agung. Saudaraku, telah menanggung segala kejahatan, segala kekurangan, segala kekeliruan kita, kesesatan kita di dalam hidupnya. Kita bersyukur kita punya gembala agung. Yesus hamba Tuhan, dia juga gembala agung, menggembalakan kehidupan kita, menanggung kesesatan kita, kekurangan kita, kebodohan, kekeliruan selama ini yang kita jalankan. Karena memang kita kurang mengerti apa-apa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin surgu. Ayat yang ke-7. Dia dianiaya. Dia dianiaya. Tapi dia membiarkan diri ditindas. Apa maksudnya itu? Terus? Dan tidak membuka mulutnya. Terus? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka. Perhatikan ayat 7. Kalimat pada ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Artinya tidak hidup menurut hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Tidak buka mulut. Berarti daging tidak bersuara. Tidak menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Daging tidak bersuara lagi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ia tidak akan berteriak. Daging tidak bersuara walaupun menderita, walaupun mengalami sengsara. Padahal sengsara yang dialami bukan karena kesalahannya, karena kesesatan daripada domba-domba tadi. Daging tidak bersuara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa tidak semangat? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kok tidak ada suaramu? Kok saya tunjuk cuman dia mau? Kok tidak yang lain tidak ada menjawab? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada gembala, kepada Yesus, anak Allah. Dia hamba Tuhan, juga gembala agung, sudah menggembalakan kita sampai detik ini. Supaya apa? Supaya tidak ada kekeliruan, kita tidak sesat di dalam penantian kita
atas kedatangannya untuk yang kedua kali sebagai raja dan mempelai pria surga. Tapi bukan hanya di situ, dia menanggung penderitaan, dia mengalami sengsara, bukan karena kesalahannya, tapi karena kesesatan kita. Itu digambarkan dengan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. A. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. B. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Anak domba dibawa ke pembantaian, berarti potongan-potongan daging itu dipersembahkan untuk selanjutnya dinikmati. Yesus, anak Allah, telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah mempersembahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, sehingga tubuhnya itu menjadi korban santapan bagi kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Dan sore ini kita sudah, firman Allah sudah disampaikan. Itulah tubuhnya sebagai santapan yang kita nikmati sore ini. Puji Tuhan. Kemudian induk domba yang keluh di depan, induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Puji Tuhan. Keluh, induk domba keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Puji Tuhan. Boleh kita lihat dulu Yesaya pasal 1 ayat 18. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 17? Belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Amin, saudaraku. Amin. Belajar ya, berbuat baik ya. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Usahakanlah keadilan. usahakanlah keadilan. Terus, Kendalikanlah orang kejam. kendalikanlah orang kejam. Terus, Belalah hak anak-anak yatim. ya, Perjuangkanlah perkara janda-janda. ya. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Satu, belajarlah berbuat baik. Yang disebut belajar berarti terus belajar. Belajarlah berbuat baik. Berarti jangan pernah merasa mengerti, merasa sudah bisa dalam hal berbuat baik. Terus belajar berbuat baik. Kemudian usahakanlah keadilan. Usahakanlah keadilan. Puji Tuhan. Keadilan ini tidak boleh keadilan ini tidak boleh dimatikan, tetapi melainkan diusahakanlah keadilan. Ada kalanya kita tidak mau rugi sedikit dalam hal supaya terwujudnya keadilan ini. Puji Tuhan. Itu harus dikoreksi dulu. Kemudian kendalikanlah orang kejam. Yang ketiga, kendalikanlah orang kejam. Puji Tuhan. Orang yang kejam dikendalikan. Berarti supaya orang kejam ini tidak kejam, harus dikendalikan. Kalau mengendalikan orang kejam dengan kekejaman, berarti kejahatan dibalas dengan kejahatan. Berarti untuk mengendalikan orang kejam dengan cara mengasihi. Amin, saudaraku. Dan berdoa kepada dia. Artinya, kalau kita sudah melihat ada terjadi kekejaman, ada orang yang kejam, kita biarkan saja. Membiarkannya dengan supaya mempertahankan posisi nyaman. Maksudnya demikian. Dia tidak mau terusik. Nah, ini sikap yang salah. Tapi biar kita kendalikan orang kejam, tapi bukan dengan cara kekejaman, tetapi doakan dia, jangan berdiam diri, ambil waktu untuk doakan dia. Kemudian belahlah hak anak-anak yatim. Belahlah hak anak-anak yatim. Yatim berarti tidak punya bapak,
tidak tergembala. Ini harus diperhatikan, orang-orang yang tidak tergembala harus diperhatikan. Apalagi yang di sekitar kita belum tergembala harus diperhatikan. Saya selalu mendoakan keluarga adik saya semua, suami istri dan anak-anaknya, 4 anak, selalu saya doakan. Sidang jemaat, selain sidang jemaat, saya doakan di sekitar saya. Semua saya doakan. Bahkan keluarga istri saya di Semarang, semuanya saya doakan. Terkhusus mereka yang belum tergembala didoakan. Belahlah hak anak yatim, tidak punya bapa, belum tergembala. Puji Tuhan. Kemudian yang keberapa? Kelima, perjuangkanlah perkara janda-janda. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Janda berarti tidak mempunyai suami. Ya. Kristus adalah kepala gereja, mempelai pria surga. Gereja Tuhan adalah tubuhnya, mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Maka mereka yang belum menempatkan Kristus sebagai kepala, sebagai suami, itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, berarti serigala dan burung yang menjadi kepala. Serigala, tubuh menjadi liangnya serigala, dan tubuh menjadi sarangnya burung. Serigala itu menuju kepada roh jahat dengan tipu dayanya, sedangkan burung itu menuju kepada roh najis. Puji Tuhan. Maka perkara daripada janda-janda ini harus diperhatikan. Amin, saudaraku. Janda berarti tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Tandanya tidak menempatkan Kristus sebagai kepala berarti tubuhnya menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Serigala menunjuk kepada roh jahat dengan tipu dayanya. Saudaraku, pekerjaan daripada serigala menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Kemudian burung menuju kepada roh najis. Pekerjaan daripada roh najis menghambat pembangunan tubuh Kristus. Maka janda-janda harus diperhatikan. Mereka yang belum menempatkan Kristus sebagai kepala harus diperhatikan. Bukan berarti kalau sudah menjadi orang Kristen dia menempatkan Kristus sebagai kepala, belum tentu. Banyak orang Kristen tapi menjadi liangnya serigala. Banyak orang Kristen tetapi menjadi sarangnya burung. Itu yang membuat orang Kristen, gereja Tuhan, anak Tuhan menderita banyak karena tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Ya, berperkara sesuai dengan firman Tuhan. Maunya Tuhan. Terus. Sekalipun dosamu merah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Akan menjadi putih. Akan menjadi putih seperti salju. Terus. Sekalipun berwarna merah seperti kain. Sekalipun dosa itu berwarna merah seperti kain kesumba. Terus. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Tadi seperti induk domba. Keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ini berkaitan dengan kasih Allah Bapa. Ini berkaitan dengan kasih Allah Bapa. Kegunaan dari kasih Allah Bapa menutupi banyak sekali dosa. Sehingga sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti berkaitan, pengguntingan bulu domba ini tadi berkaitan dengan kasih dari Allah Bapa. Kegunaannya mengampuni banyak dosa kejahatan. Itulah yang terjadi ketika Yesus sebagai hamba Tuhan tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Daging tidak bersuara. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita bersyukur. Sekali lagi saya tandaskan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sehingga akhirnya yang digunakan sebagai tongkat pengukur adalah sebatang bulu. Itu sebabnya oleh karena hikmat yang saya dapat dari Tuhan, hati saya merasa terdorong untuk menyampaikan sebatang bulu ini. Sebetulnya saya hendak langsung saja menyampaikan 3 perkara yang diukur oleh sebatang bulu. Seperti tongkat mengukur rupanya, tetapi hati saya terdorong
untuk melihat sebatang bulu ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Akhirnya Injil Matius pasal yang ke-11. Baca ayat 7 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Setelah murid-murid Yesus pergi, Boleh baca ayat 6 sampai 9, cepat. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Iya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, jangan cepat-cepat kecewa dan segera tinggalkan Tuhan. Di dalam saat menghadapi pergumulan seberat apapun, jangan cepat-cepat kecewa dan tinggalkan Tuhan. Nanti rugi sendiri. Amin, saudaraku. Tidak sedikit orang baru datang langsung tinggalkan penggembalaan ini karena dia belum menyelami penggembalaan ini. Tapi mereka yang bertahan dan terus menyelami penggembalaan ini, akhirnya dia mengerti tujuan akhir dari kasih Tuhan. Terus setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Ya, Yesus berbicara tentang Yohanes. Terus Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Yesus berbicara tentang Yohanes, ya. Amin, saudaraku. Amin. Ingat itu, Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, nabi yang terakhir. Terus Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? ya, Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? ya, Atau untuk apakah kamu pergi? ada dua tujuan. Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari, atau terus Atau melihat orang yang berpakaian halus? iya. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana Nah, raja. ini mana tujuan kita ke padang gurun. Terus Jadi untuk apakah kamu pergi? ya, Melihat nabi? melihat nabi Yohanes Pembaptis, nabi terakhir. Terus Benar. Terus Dan aku berkata kepadamu, Iya. bahkan lebih daripada nabi. ya, puji Tuhan. Yesus bertanya kepada orang banyak, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Puji Tuhan. Ini pertanyaan kepada orang banyak, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Saudara, nanti pada akhirnya setelah gereja Tuhan, gereja yang sempurna, penampilan gereja sempurna di Wahyu pasal 12 itu, kepadanya akhirnya nanti diberikan, saudaraku, sayap burung nasar yang besar, dan dia akan diterbangkan ke padang gurun untuk dipelihara selama 3 tahun setengah. Amin, saudaraku. Lah pertanyaannya, untuk apa? Mau melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari, atau melihat orang yang berpakaian halus? Tetapi Yesus berkata, orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Saudara, pertanyaan ini harus kita jawab. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Jadi dalam hal ini Yohanes Pembaptis digambarkan seperti bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Bulu, sebatang bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Jelas, Nabi Yohanes betul-betul hidup di dalam kuasa dan pimpinan daripada Roh El Kudus. Angin bertiup kemana ia kehendaki. Kita tidak tahu, kita hanya bisa merasakannya. Itu pimpinan roh. Kita tidak bisa melihat roh Tuhan, tapi kita bisa merasakan kuasa Tuhan, roh Tuhan. Itulah keberadaan daripada Nabi Yohanes. Dia seperti buluh yang ditiupkan oleh angin. Kehidupan yang berada di dalam kuasa pimpinan Roh El Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat yang ke-10. Karena tentang dia ada Ya. ditulis, Ya. lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Iya. Ia akan mempersiapkan jalanmu di Ya. hadapanmu. Jadi Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis ini diutus untuk mendahului Tuhan dengan tujuan untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia sebagai perintis mempersiapkan jalan yang lurus bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Lebih jauh, Yohanes 1.
Ayat-ayat terakhir. Ayat 19 sampai 23, cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem Ya. mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya Ya. untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, Ya. katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias, terus. Lalu mereka bertanya kepadanya, Ya, diutus mendahului Tuhan untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia perintis, terus. lalu mereka bertanya Ya. kepadanya, Ya. kalau begitu siapakah engkau? Engkau Mesias tadi, bukan. Terus. Siapakah engkau, Ya. Elia? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Ya. Dan ia menjawab, bukan. Bukan. Terus. Maka kata mereka kepadanya, Ya. siapakah engkau? Ya. Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Ya, imam-imam orang Lewi yang diutus orang Yahudi dari Yerusalem tadi harus mendapat jawaban. Terus. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23, lihat pengakuannya. Buluh yang ditiup oleh angin. Terus. Jawabnya, Ya. akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Terus. Luruskanlah jalan Tuhan, Ya. seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Puji Tuhan. Hamba Tuhan, Nabi Yohanes ini adalah seorang nabi yang terakhir. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Tidak ada penonjolan di dalam dirinya. Apa tanda seorang hamba Tuhan yang rendah hati? Tugasnya adalah hanya untuk menyampaikan firman Tuhan, menyerukan firman Tuhan di padang gurun. Itu tugas seorang hamba Tuhan. Tidak perlu untuk membesarkan diri. Maka seperti waktu dia ditanya, apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Nabi yang akan datang? Jawabnya bukan. Walaupun sebetulnya dia disebut juga Elia yang akan datang itu. Karena tugas dari Elia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, terlebih dahulu Elia dan Musa diutus untuk mempersiapkan, merintis jalan bagi Tuhan. Sebetulnya dialah Elia yang akan datang itu. Tetapi bagi dia, jabatan, kedudukan bukan yang terutama. Bagi seorang hamba Tuhan yang rendah hati, menyerukan firman Tuhan, itu yang lebih utama. Memaklumkan hukum, menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa, itu yang lebih utama. Sampai hukum itu menang, kebenaran itu menang. Sehingga orang lepas dari keputusasaan, lepas dari orang yang kecewa dan putus asa, putus pengharapan. Bulu yang patah terkulat tidak diputuskannya. Sumbu yang pudar nyala tidak dipadamkannya. Hukum menang. Sehingga sebatang bulu di tangan kanannya layak menjadi tongkat pengukur rupanya. Amin. Amin. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Terkesimpulkan seluruhnya. Layaklah sebatang bulu menjadi tongkat pengukur rupanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat terakhir, sebetulnya masih ada 25 sampai 27. Ayat terakhir Matius 12:21. Baca. Matius 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Dan padanya lah bangsa-bangsa berharap. Puji Tuhan. Haleluya. Kepadanya diberikanlah sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.